Halo, ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan masih nongkrong di Kedai Metal O untuk melanjutkan pembahasan KSK bidang matematika tahun 2020. Video ini kakak akan membahas nomor 1 di bagian kedua, yaitu kemampuan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dengan pembahasan ini khusus buat kalian yang lagi belajar bisa memahami ya soal terkait dengan geometri ini ya, tentang geometri. Wow, kita langsung saja. Diberikan segitiga ABC dengan sudut ACB sama dengan 48 derajat, kemudian garis bagi sudut BAC memotong sisi BC dan lingkaran luar ABC berturut-turut di titik D dan E. Jika AC sama dengan AB ditambah DE, maka tentukan sudut ABC. Oke, silakan kalian pause dulu video ini, kalian coba dulu gambar. Kira-kira dari informasi ini gambarnya seperti apa? Minimal itu dulu. Oke, sudah? Kebayang? Ya, betul. Jadi, ini nanti akan ada sebuah segitiga dan lingkaran luar. Ya, segitiganya segitiga ABC dan lingkaran luar. Nah, keterampilan kalian dalam menggambar ini biasanya menentukan, karena sedang belajar ya, keterampilan kalian menggambar perspektif sudut-sudutnya itu menentukan sukses tidaknya kalian memahami soal dan melanjutkan kira-kira strategi apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, di sini triknya. Di sini kan ada sudut. Oke, nanti dulu ya. Pokoknya kita gambar dulu lingkaran dan segitiga. Nah, ini kakak akan langsung gambar sebuah lingkaran. Dan ini segitiganya tidak ada penjelasan segitiga sama sisi atau sama kaki. Berarti ini segitiganya segitiga sembarang. Oke, ini segitiga sembarang ya adik-adik ya. Kemudian kita akan tentukan sisi A, B, C, D-nya. Nah, kalian bebas menentukan sisi di sini A, sini B, sini C, atau sini A, B, C, bebas. Nah, trik strateginya adalah lagi-lagi perspektif kita akan menggambar. Perspektif kita dalam menggambar itu menentukan kita dengan mudah bisa melanjutkan atau tidak untuk menyelesaikan soal ini. Nah, lihat nih. Di sini kan BAC memotong sisi BC. Berarti di sini memotong sisi BC. Sehingga lebih mudah kalau kita melihat perspektifnya itu kan dari area sini. BC ya. Kalau BC-nya di sini kan berarti nanti kita melihatnya dari area sana gitu. Nah, berarti kakak akan membuat sudut A-nya di sini, kemudian B-nya di sini, dan C-nya di sini. Gitu. Kemudian ada sebuah garis yang akan membagi, ini garis kurang lebih gitu. Oke, warnanya kita ganti. Nah, ini garis bagi, gitu, dimana akan memotong berturut-turut di titik D, maka di sini titik D, gitu. Kemudian ini titik E. Titik D-nya jangan di situ deh. Titik D. Sepertinya kakak akan meletakkan titik D-nya di sini ya nanti biar tidak mengganggu. Ini titik D. Biar tidak mengganggu. Nanti kan kita akan meletakkan sudut-sudut di sini. Selanjutnya, apalagi yang diketahui jika AC sama dengan AB ditambah DE. Oh, ini AC sama dengan AB ditambah DE. Rada aneh ya. AC sama dengan ini tambah ini gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kan yang diketahui ya. Misalkan di sini AB itu adalah sisi C, kemudian DE adalah sisi X. Sehingga AC sama dengan C ditambah X. Oke. Apalagi yang diketahui? Oke, sudut ACB 48 derajat. Di sini 48 derajat ya. ACB. Kemudian karena ini membagi, garis bagi ya, maka ini alfa, kemudian ini alfa. Lalu yang ditanyakan adalah sudut ABC. ABC, nah ini beta. Beta berapa? Derajat gitu. Oke,
bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Di sini AC, ini C tambah X ya adik-adik ya. Sepertinya kita perlu garis bantu, di mana kita akan membuat dua buah segitiga yang kongruen dengan siapa gitu kan? Di sini alfa, beta, maka di sini ini ada dua dari segitiga A, DB ada 3 sudut yang tidak diketahui, berarti tidak menguntungkan. Kemudian ADC, di sini alfa, di sini 180, maka di sini kita bisa tahu besar sudutnya yaitu 180 dikurangin 48 dikurangin alfa. Berarti 132 kurang alfa. Gitu kan? Nah, sehingga kita akan membuat segitiga yang kongruen dengan ADC. Kita akan buat segitiga ADC akan kongruen dengan segitiga apa ya gitu. Nah, caranya adalah kita sepertinya perlu garis bantu. Gimana kalau kita perpanjang AB? Kita perpanjang AB sejauh X ya. Kita perpanjang AB sejauh X. Gitu. Nah, sejauh X ya. A, B, C, D, E, F. Nah, kita beri nama ini titik F. Apabila kalian hubungkan dengan titik F dan D, itu, maka akan terbentuk segitiga AFD. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa segitiga AFD itu akan kongruen dengan segitiga ADC. Panjang AC sama dengan C tambah X, panjang AF sama dengan C tambah F. C tambah X. Nah, sehingga kita bisa tulis segitiga ADC akan kongruen dengan segitiga AFD. Karena kongruen, maka kita bisa tentukan unsur-unsur yang belum diketahui. Apa ya? Di sini alfa, di sini beta, segitiga AFD ya. Di sini alfa, berarti di sini 48 derajat. Dan sudut yang ini 132 minus alfa ya. Nah, karena di sini, karena sudut yang ini ya, itu sama dengan kan total 180 ya. 180 berarti 180 dikurangin 132 min alfa, sehingga di sini adalah 48 plus alfa. Nah, karena segini itu 132 min alfa, maka yang sudut kecil ini kita bisa tahu sama dengan ini, kalau kita hitung ya, 132 min alfa dikurangin 48 ditambah alfa gitu kan. Ini 132 min alfa min 48 min alfa. Nah, sehingga di sini yang kecil ini kakak merah-merah, yang kecil ini sama dengan berarti 84 min 2 alfa. Oke. Ini kakak hapus lagi. Nah, kira-kira kita bisa cari apa lagi ya? Sudah cukup ya? Ini akibat dari ADC kongruen dengan AFD.
Lalu apalagi nih? Oke, kita akan gunakan gini adik-adik. Ini kan X ya, di sini X. Gimana kalau misalnya kita hubungkan F dengan E? Kita akan hubungkan F dengan E. Kemudian kita bisa hubungkan B dengan E. Kita akan buat garis bantu lagi. Nah, lalu dari sini kita bisa tentukan bahwa sudut AEB itu sama dengan 48. Nah, sama dengan 48 ya. 48 derajat. Kok bisa? Ini sudut AEB itu adalah sudut keliling. Sudut ACE juga sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur BA. Karena sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya sama. Jadi, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya sama. Itu kan ya. Nah, ini E sudut keliling, C sudut keliling menghadap busur BA. Berarti sama-sama 48. Oke. Wah, ada lagi nih yang bisa kita ketahui ya. Oke, kita akan mencari lagi. Nah, di sini nih. Perhatikan busur EC. Nah, ini juga sudut keliling nih ya. Kalau kita lihat AE, CAE ya, sudut CAE ini kan alfa. Ini juga sudut keliling. Besarnya alfa. Nah, sudut keliling yang busurnya EC itu mana ya? Coba cari. Coba kalian tebak, kalian cari. Sampai kalian tahu, kalau boleh di pause dulu nih. Kira-kira sudut keliling yang besarnya sama dengan alfa. Berarti cari sudut keliling yang menghadap busur EC. Oke, benar. Di sini ya, CBE. Nah, ini alfa juga. Gitu. Ini alfa juga. Oke, perjalanan kita sudah semakin dekat. Karena di sini alfa, kakak rasa cukup ya. Ini X, di sini X. Ini kakak rasa cukup, karena sesudah ini kita bisa menggunakan perbandingan, sin pada segitiga sembarang deh. Oke ya. Kalian ingat ya, perbandingan sin pada segitiga sembarang. Coba kakak akan kasih lihat sebentar. Ini alfa misal, kemudian ini beta, ini gamma. Kemudian ini sisi B, ini sisi C, ini sisi A gitu. Jadi pada perbandingan sin, A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma gitu ya. Kayak begitu tuh. Ini materi kelas 1 kalau nggak salah. Oke. Hapus. Nah, kira-kira kita bisa menggunakan perbandingan sin pada segitiga sembarang untuk mencari alfa. Alfa dulu ya. Ketika alfa tahu kan kalian beta nanti jadi tahu gitu kan. Untuk mencari alfa dengan melihat segitiga apa, coba lihat. Coba kalian bisa pause dulu videonya. Kemudian coba kalian cari 2 buah segitiga untuk bisa mencari alfa, yaitu dengan menggunakan perbandingan sin. Oke, good. Yaitu segitiga, kita akan gunakan segitiga BFC. Kita akan gunakan segitiga BFB
D ya, bukan BFC. BFD dan segitiga BED. Nah, kenapa? Kenapa harus segitiga ini? Ya, karena kita ingin mengambil sisi BD dan mengambil sisi X, gitu kan? Segitiga BED sama-sama memiliki sisi X. Segitiga BFD sama-sama memiliki sisi X dan BD. Kakak ulangi lagi. Segitiga BFD sama-sama memiliki sisi X dan sisi BD. Segitiga BED sama-sama memiliki sisi X dan sisi BD. Gitu. Kalau kita menggunakan sisi segitiga DFE, berarti nanti kalian pasangannya adalah dengan BFE, tapi kan tidak menguntungkan. Yang menguntungkan adalah dua segitiga ini. Kurang lebih begitu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat perspektif dari segitiga BFD. Dari segitiga BFD, kita bisa membuat perbandingan. Ya, kita jangan gunakan perbandingan FD, kan sudutnya nggak ketahuan. Dari yang diketahui saja, yaitu sisi BD per sin 48 derajat, gitu kan? Nih, sama dengan X per sin X, berarti sudut yang ini, yaitu sin buka kurung 84 min 2 alfa. Oke ya? Nah, sedangkan dari segitiga BED, kita bisa peroleh dari sisi BD juga. Sisi BD per sin 48 sama dengan X per sin alfa. Nah, udah mulai dekat nih perjalanan kita. Nah, dari persamaan ini ya, kita akan peroleh persamaan bahwa X per sin 84 minus 2 alfa nilainya akan sama dengan X per sin alfa. Nah, ini kan sama-sama X ya, sehingga kita bisa peroleh sin 84 min 2 alfa sama dengan sin alfa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa buat kesimpulan bahwa ada dua nilai dua sudut ini yang memenuhi ya. Kenapa begitu? Gini, sinus di kuadran 1 dan kuadran 2 itu sama-sama bernilai positif. Kalau digambarkan begini. Ini alfa di kuadran 1, berarti alfa di kuadran 2 kan ini kan ya. Nah, wah gini-gini deh, gini, lebih konkret. Oke, langsung saja deh kakak. Jadi kalau ada sin 84 min 2 alfa sama dengan sin alfa, ini akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yaitu 84 min 2 alfa sama dengan alfa. Sedangkan kemungkinan kedua, kalau ini kita jumlahkan sama dengan 180. 84 min 2 alfa ditambah alfa sama dengan 180 derajat. Nah, contohnya begini. Kalau ada sin 30 derajat, 30 derajat kan sudut di kuadran 1. Kalau nilainya sama dengan setengah, di kuadran 2, yang nilainya sama dengan sin 30 berapa? Yaitu sin 150 derajat. Sin 150. Nah, ini kalau kalian jumlah nih 30 tambah 150 sama dengan berapa? 180 kan? Oke. Jadi nggak bingung ya dengan persamaan yang ini? Nah, dari dua buah persamaan ini kita akan uji coba mana nilai alfa yang memenuhi. Kalau yang pertama, berarti ini 84 sama dengan 3 alfa. Alfa sama dengan 84 dibagi 3, yaitu 28 derajat.
Sedangkan yang ini berarti 84 min alfa sama dengan 180. Berarti min alfa sama dengan bla bla bla. Ini tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena alfa nanti akan bernilai negatif. Berarti ini tidak memenuhi. Gitu. Nah, sekarang kita akan gunakan nilai alfa sama dengan 28. Sekarang dari sini karena alfa sudah tahu, maka kita bisa menentukan nilai beta, yaitu lihat segitiga ABD. Dari segitiga ABD ini, tentu 180 derajat sama dengan beta ditambah alfa, ya kan? Ditambah alfa 28 ditambah yang ini sudut ini. Nih, yaitu 48 ditambah 28. Nah, dari sini kita tahu bahwa beta sama dengan 76 derajat. Oke. Mudah ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Lagi-lagi ini buat kalian yang sedang belajar. Dan kakak upayakan pembahasan ini secara step by step. Kalau masih ada yang bingung atau yang ada yang mau ditanyakan, silahkan berikan komentar di kolom komen. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, kasih like, dan berikan komen dan sebarkan ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.